Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau jadi narasumber, dapat DM ke Instagram Magenta Channel atau email ke magentachannel479@gmail.com. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta untuk jadi narasumber bernama Pak Anjus atau Om Anjus. Om Anjus akan menceritakan mistisnya pada saat pendakian Gunung Raung tahun 2001. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Di waktu-waktu rawan itulah mungkin karena orang berpikir bahwa waktu rawan di hutan itu kan tengah malam atau dimanapun gitu kan. Tapi padahal bukan di situ sebetulnya. Waktu rawan itu di jam-jam, menurut saya ya jam-jam maghrib gitulah sebetulnya gitu kan. Nah, makanya kita sering beberapa kali mengalami hal-hal yang kalau orang bilang itu mistis gitu. Saya nggak tahu itu dia mau menampakkan diri, ya nggak tahu juga lah kita namanya. Kalau bahasa ini mah ya kita juga sengaja juga gitu kan orang. Tapi bener ngeliat tuh Om Anjus. Iya, saya ngeliat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi, kebetulan Om Anjus sudah ada di samping Bang Genta. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Salam Om Anjus. Terima kasih atas undangannya Bang Genta. Masya Allah, terima kasih Om Anjus sudah mau berkunjung dan mau menceritakan kisah perjalanan ini. Sama-sama ke tempat Magenta Channel. Terima kasih juga atas undangannya Bang Genta. Masya Allah, terima kasih Om Agus. Kira-kira pendakian Gunung Raung ya Bang Agus? Sebenarnya pendakiannya banyak juga, tapi ya mungkin untuk khusus Bang Genta, saya pilihkan Gunung Raung lah. Masya Allah, terima kasih nih Bang Agus. Kira-kira tahun berapa Bang Agus? Udah lama banget lah sebetulnya. 2000, sekitar 2001-an lah. Oh, oke nih Bang Agus. Bisa nggak diceritain untuk kisi-kisinya nih Bang Agus? Biar Sobat Magenta di rumah penasaran nih. Jadi seperti biasa ceritanya kita melakukan pendakian. Rombongan ya karena udah terlalu lama jadi lupa juga ada berapa orang, tapi ya lebih dari 5 orang lah ya, mungkin ada sekitar 10 orang kan. Itu kita lewat jalur pendakian Sumber Wuringin ya, itu di Bondowoso. Nah kebetulan memang jalur itu yang memang dulu umum digunakan oleh pendaki. Nah, memang base camp-nya pun masih berupa rumah punya warisan Belanda. Jadi belum ada base camp yang resmi. Jadi yang dipakai itu ya rumah yang peninggalan Belanda itu. Tahan dulu Om Agus, jangan diceritain dulu Om Agus. Kita mau sapa Sobat Magenta di rumah Om Agus. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Kita mulai dari cerita awal perjalanan. Seperti biasa kita rombongan lah, karena dulu itu pendaki mayoritas transportasi yang digunakan kan kereta ekonomi lah ya, kereta ekonomi ya tahu sendirilah. Campur semua di situ. Ya perjalanan kita ke Surabaya. Dari Surabaya kita ke Bondowoso. Nah, kebetulan kita ambil jalur itu karena memang
yang familiar dan sering digunakan pendaki-pendaki lain, yaitu lewat Bondowoso, tepatnya ya jalur Sumber Uringin di Bondowoso. Hari kita sampai itu sudah mungkin sore atau malam lah, saya lupa ingat lah gitu kan, karena sudah terlalu lama ini 2001, jadi kita secara detail waktunya ya mungkin agak sedikit lupa, tapi secara garis besarnya kita masih ingat lah gitu ya. Kita istirahat seperti biasa, packing segala macam. Kita ngecamp dulu semalam di situ, ya kan. Besok paginya seperti biasa kita persiapan, sarapan dan sebagainya. Terus kemudian kita melanjutkan perjalanan dengan kendaraan truk ke batas hutan, ya kan. Jadi, nah ada di jalur pendakian Raung via Sumber Uringin ini, kan ada empat pos pendakian lah. Jadi yang pertama itu Pondok Demit, Pondok Mayit, Pondok Mayit. Itu cerita masyarakat di situ, katanya dulu ada penemuan mayat lah di situ, makanya disebutkan posnya itu pos mayit, ya kan. Jadi kadang penamaan itu disesuaikan dengan apa yang terjadi, kejadian yang masa lampau tentunya gitu kan. Betul. Karena kan itu udah lama sekali gitu kan. Makanya disebut Pondok Mayit. Ya. Itu cerita yang berkembang di sana. Jadi seperti biasa kita melakukan perjalanan dari base camp ke Pondok Mayit itu kurang lebih berapa jam ya? 3 sampai 4 jam lah. Ya, jadi memang masih datar ya kan, masih ya landai lah, masih banyak bonusnya ya kan. Terus untuk pos selanjutnya itu mulai sedikit menanjak. Nah, itu ada pos 2. Oh iya, saya lupa. Karena kebiasaan kita melakukan pendakian ini di waktu sore, siang atau menjelang sore. Jadi ya biasanya kita sampai di base camp atau tempat kita nginap itu, tempat kita ngecamp itu biasanya ya malam. Ya, itu yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang mau saya ceritakan. Karena dari kebiasaan itulah mungkin, jadi di waktu-waktu rawan itulah mungkin, karena orang berpikir bahwa waktu rawan di hutan itu kan tengah malam atau dimanapun gitu kan. Tapi padahal bukan di situ sebetulnya. Waktu rawan itu di jam-jam, menurut saya ya jam-jam maghrib gitulah sebetulnya gitu kan. Nah, makanya kita sering beberapa kali mengalami hal-hal yang kalau orang bilang itu mistis gitu kan, mau di gunung manapun gitu, di jam rawan itu gitu. Nah, mungkin perjalanan dari Pondok Mayit ke Pondok Demit itu sekitar 3 sampai 4 jam juga gitu kan. Tapi sudah sore lah gitu. Artinya tingkat lelahnya sudah mulai ini juga gitu. Jadi kita waktu itu memang memutuskan untuk ngecamp itu di pos 3 atau pos Pondok Angin. Karena memang secara tempat atau secara ini lebih ideal untuk kita mendirikan tempat ngecamp gitu, tempat tenda gitu.
Jadi, nah ada kejadian yang menurut saya agak sedikit di luar ini kita sebagai manusia lah, gitu kan. Apa yang Nalar. di luar nalar lah. Jadi kebetulan waktu itu karena kita masih muda lah, fisik juga masih oke, Masih ya kan? ngejos ya, Bang. Itu luar biasa lah, gitu kan. Dulu kebiasaan saya kalau kalau melakukan pendakian itu, ya kita sebetulnya tim inilah, tim penyapu lah, gitu kan. Nah, tapi waktu itu karena kondisi Gunung Raung itu sebetulnya kan lumayan berat juga ya ininya. Jadi pada saat pendakian dari pos Pondok Demit menuju ke Pondok Angin, itu kan lumayan tuh jalurnya. Itu udah kondisi sudah malam, campur lelah, campur ngantuk semua. Hampir teman-teman ini kan hampir ya istilahnya udah kelelahan lah, gitu kan. Betul, betul. Cuman karena kita merasa masih oke lah, gitu kan. Masih Kita fit. kita waktu itu memutuskan untuk sampai duluan ke Pondok Angin untuk mendirikan tenda, ya kan, bersama teman-teman yang lain. Nah, saya waktu itu berinisiatif untuk menjemput teman-teman yang lain yang masih di bawah antara Pondok Demit dengan Pondok Angin ini. Karena masih banyak teman-teman yang lain yang masih di bawah, gitu kan. Akhirnya setelah kita mendirikan tenda, kebetulan saya sendiri turun lagi ke bawah. Nah, sebelum ketemu teman-teman yang lain, ya memang kondisinya waktu itu belum terlalu malam lah sebetulnya ya. Cuman ya itu tadi, mungkin kondisi jam-jam rawan itu yang dimana maaf makhluk lain mulai keluar juga, gitu kan. Betul. Walaupun saya dulu tidak pernah berpikir akan ketemu hal-hal yang ini, ya kita mendaki lah, gitu kan. Nah, Sewajarnya aja. Sewajarnya kalau memang kita juga nggak berbuat sesuatu yang mengganggu mereka, gitu. Sepanjang itu kita tidak mengganggu, pastinya mereka juga kita. Tapi kadang ada hal-hal yang di luar dugaan kita, gitu kan. Jadi pada saat itu ketika saya turun lagi nih, kan sendirian tuh. Teman-teman yang rombongan yang di duluan itu kan udah di Pondok Angin nih. Nah, yang lain kan masih di antara jalur Pondok Angin dengan Pondok Demit, ya kan. Saya melihat kejadian yang kayak awalnya mendengar kayak suara kereta kencana. Jadi kayak ada suara, ya gimana ya, kereta kencana gitu kan. Cuman memang dia nggak ini, artinya dia nggak di tanah, gitu loh. Dia kayak terbang gitu. Jadi saya ngelihat persis, cuman di dalamnya itu nggak, ya entah siapa di dalamnya itu, saya nggak ngelihat gitu. Cuman saya ngeliat ada kereta kencana, gitu loh. Sama kudanya juga tuh. Sama kudanya gitu. Ya kayak Nyi Ratu gitu kan. Nyi Roro Kidul, saya nggak tahu juga itu siapa, gitu kan. Jadi suara ininya familiar gitu. Suara apa namanya? Kudanya lah kan. Ya, saya nggak tahu itu dia mau menampakkan diri. Ya nggak tahu juga lah kita namanya. Kalau bahasa ini mah ya kita juga sengaja juga, gitu kan, orang. Tapi bener ngeliat tuh, Om Ajus. Iya, saya ngeliat gitu kan. Jadi begitu saya turun ke bawah, karena kan lumayan jauh tuh jaraknya tuh kan. Ya, yang lain itu masih kececer lah di bawah, gitu kan. Di antara Pondok Sumur. Pondok Sumur bukan. Pondok Angin. Pondok Angin dengan Pondok Demit. Iya, antara jalur itu. Iya, memang kan treknya terlalu ini kan ya, Bang. Ya mungkin kan karena berat, jadi teman-teman banyak yang kececer di bawah, gitu. Betul. Ya kita
karena bukan merasa lah, karena masih muda lah, tenaga masih oke gitu masih kan, ngejos lah ya. masih jos, kita duluan. Nah terus setelah istirahat sebentar, terus kita isi tenaga dulu, ya udah oke lagi kita. Kebetulan memang saya waktu itu inisiatif untuk menyusul teman-teman yang lain sendirian itu. Jadi itu yang memang pada saat itu yang saya nggak melihat secara ini ya, dalam arti di dalamnya itu ada siapa. Tapi saya ngelihat sesosok kereta kencana itu gitu loh. Dibilang, wah kok masih jam segini gitu kan, dibilang malam juga belum. Itu menurut saya peralihan antara ya waktu jam-jam inilah menurut saya ya sekitar setelah Isya lah kalau jam belum malam lah menurut saya ya. Jadi itu yang saya lihat Bang Genta ceritanya. Jadi dan ini klop juga dengan cerita waktu kita ketemu dengan pendaki di Pondok Sumur. Jadi ternyata malamnya itu si pendaki ini kan dia tidak mendirikan tenda, ngebivak. Oh, tektok gitu ya Bang? Enggak, ngebivak dia. Jadi nggak pakai tenda dia. Jadi pendaki yang ngebivak aja. Jadi tidurnya itu nggak di tenda, dia ngebivak. Ternyata waktu kita ketemu itu cerita pas kita mau muncak nih, kan ketemu di pos berikutnya. Itu kan pos terakhir Pondok Sumur kan, Pondok Sumur kalau tidak salah. Iya, Pondok Sumur. Nah, dia ngebivak di situ dan klub juga cerita dia juga ternyata cuman di waktu yang berbeda gitu loh. Kalau saya kan masih agak sore lah, dalam arti ya hitungan malam itu belum malam lah, masih jam-jam setelah itu jam 8. Kalau dia itu memang tengah malam. Dia melihat itu juga katanya. Artinya kan ada keterkaitan lah mungkin masih dengan ini yang sama ya kan, kereta kencana yang sama, atau mungkin dengan kereta kencana yang berbeda gitu kan. Tapi intinya ya kereta kencana gitu. Setelah saya ngelihat itu Bang Genta, saya astagfirullahaladzim, saya bilang apa nih gitu kan. Cuman ya karena kita familiar tahu itu kereta kencana, tapi kan kita nggak pernah nyangka gitu ketemu itu di gunung gitu kan. Dengan kondisi dia bukan di bawah gitu, bukan di tanah, tapi kan melayang gitu kan. Nah, kaget juga kita kan. Udah merinding juga gitu kan. Waduh. Waktu itu saya memutuskan untuk langsung buru-buru ke bawah, jemput yang lain gitu kan. Ketemu dengan tim. Ketemu tim yang lain. Cuman memang kebiasaan saya kalau melihat sesuatu di gunung, saya nggak pernah cerita dengan teman-teman. Betul. Gitu, supaya menjaga mereka tidak merasa ketakutan atau apa. Jadi mungkin sebatas teman-teman yang ini aja, yang sekiranya berani aja lah gitu kan. Terbatas lah gitu kan ceritanya. Jadi ketemu teman-teman yang lain, akhirnya kita naik lagi ke tempat tempat ngecamp kita di Pondok Angin. Jadi kita bermalam di situ, ya istirahat semuanya. Ya, tapi malam itu saya masih mikir, yang tadi saya lihat itu beneran apa enggak sih gitu kan. Masih rasa penasaran aja gitu kan, kok ada kereta kencana di gunung gitu loh, di tengah hutan gitu kan. Jadi tapi ya hanya sebatas ini aja lah, udahlah, mungkin ada makhluk lain yang memang penghuni situ, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya mungkin saya nggak tahu juga, beberapa ya pada akhirnya percaya itu
setelah yang ketemu dengan pendaki lain yang mengalami itu di pos berikutnya gitu kan. Nah, untuk kita akhirnya malam itu menginap di Pondok Angin. Nah, baru kemudian besoknya kita melanjutkan perjalanan menuju puncak. Summit ya Bang. Summit. Jadi nah, kita melewati satu Malam. bukan satu pos lagi kan, namanya Pondok Sumur. Nah, itulah ketemu dengan si pendaki itu yang dia ngalami ketemu juga gitu. Kejadian yang hal sama. Jadi pas kita summit itu kan, karena dia ngebipak, kita ngobrol gitu kan. Nah, dia cerita gitu kan. Waduh, hancur-hancuran Bang, katanya gitu kan. Kenapa? Kenapa Bang? Waduh, tadi malam digangguin saya, katanya gitu kan. Emang ngeliat apaan Bang? Waduh, kereta kencana, katanya gitu kan. Wah, kok sama Bang? Saya waktunya, dia bilang, masih agak siang. Emang kapan, katanya? Waktu saya jemput teman-teman yang lain di bawah, waktu ke antara Pondok Demit dengan Pondok Angin. Wah, kalau saya tadi malam, katanya jam 1, jam 2 lah, katanya gitu. Wah, berarti saya bilang, saya nggak tahu nih Bang, itu masih satu ini atau beda sih gitu kan. Tapi yang jelas itu kereta kencana juga, katanya gitu. Ya mungkin kereta kencana yang sama atau yang lain saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas klop juga nih ceritanya. Saya bilang, wah, jangan-jangan memang penghuni sini ya kan. Tapi ya kita nggak terlalu inilah menanggapinya gitu kan. Hal-hal semacam itu kan biasa juga dari kita di gunung ya. Betul. Apa yang mungkin kita lihat, yang mungkin kita ya memang kita kagetnya itu karena kan belum pernah lihat gitu, belum pernah lihat hal seperti itu ya kalau ngeliat kereta kencana di karnaval atau di ini kan udah sering lah gitu kan. Cuman kalau di gunung gitu kan dengan kondisi terbang ya udah kayak di film atau istilahnya dicerita aja gitu kan, kayak didongeng aja gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu mungkin hal yang sisi lain dari kita melakukan perjalanan ke hutan atau gunung gitu kan. Terus kita akhirnya tetap melanjutkan perjalanan summit ya kan, ke Raung. Kebetulan kan lumayan berat tuh, dari Pondok Sumur ke puncak Raung itu kan memang lumayan inilah ya kan, karena Gunung Raung kan salah satu gunung yang lumayan levelnya itu mistis juga, tapi level kesulitannya nih lumayan lah gitu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan Bang Genta. Gitu. Oke Bang Agus, terima kasih nih Bang Agus sudah mau menceritakan ke Sobat Magenta. Diminum dulu. Oke, terima kasih Bang Genta. Aduh. Mantap ya? Mantap. Bang Agus, ada yang menarik nih Bang Agus. Yang tadi Om Ajus. Om apa Bang nih? Kayaknya bebas aja lah, yang penting enak didengar lah. Om Agus, Om Ajus, bisa nggak Om Ajus? Gunung Gunung Raung yang dulu sama yang sekarang tuh gimana Om Agus? Kalau gunungnya sih sama aja sebetulnya, cuman mungkin perbedaannya itu sekarang lebih ke pengelolaannya lah. Karena dulu kan belum ada pengelolaan yang dalam arti dikelola dengan manajemen yang bagus lah. Kalau sekarang saya dengar sih sudah Perhutani sudah kelola itu gitu kan. Jadi gitu. Kalau dulu kan lebih ke pengelolaan yang personal aja. Jadi artinya ya masih masyarakat sekitar yang itu juga mungkin base camp hanya inisiatif dari warga situ. Warga situ kali ya. Iya, jadi tapi ada yang menarik juga nih Bang Genta. Kenapa? Di base camp Raung ini ya, karena kan dia
bangunan peninggalan Kolonial Belanda, ya, kolonial ya. Aha, Nanti bisa lihat lah nanti di dokumentasinya. Oh, ada ya? Wah, oke, Nanti, sobat-sobat Magenta nih, ada dokumentasinya full nih. jadi bahkan ada apa namanya di malam ketika kita ini aja ya Bang Genta ya, waktu kita setelah turun itu kan, setelah turun itu kok rasanya lain gitu ininya, suasananya gitu. Suasananya. Kan. Bahkan ada salah satu temen aja mandi aja minta ditemenin gitu loh. Saking kita ke kamar mandi itu kayak masuk ke dunia lain gitu. Wah, saking ini, waduh, udah terpisah dengan ruangan ini kan, ruangan base camp, dia harus lewatin posisinya kan di belakang gitu kan, kamar mandinya kan. Wah, itu horor lah kalau bahasa anak-anak kayak ini kan. Suasananya emang udah mengundang aura mistis lah gitu kan. Mistis ya. Yang memang Majus. Kayak gitu kan kita bisa ngerasain Bang Indra. Betul. Ya kan? Jadi kalau yang normal-normal aja ya kan kita ya biasa aja. Gitu. Tapi kalau ini saya juga ngerasain itu. Wajar aja lah kalau wah, temen aja bisa mau mandi aja minta ditemenin karena apa? Dia takut sendirian gitu kan. Karena memang pada saat itu ya, saya nggak tahu deh kalau sekarang di base campnya di Raung itu kondisinya ya. Tapi pada saat itu memang ya 2001, betul, ya kan? Betul. Masih pendaki juga jarang, ya kan? Terus ya suasana itu yang masih inilah. Ya, kalau Bang Genta tadi tanya bedanya ya kalau untuk gunungnya sih ya masih tetap inilah artinya kan, cuman mungkin di suasana yang sekarang mungkin lebih ramai dengan pendaki. Betul ya kan. Terus jadi itulah. Tadi kan Om Agus bilang biar sobat Magenta tahu nih, apa sih pendaki bivak itu Om Agus? Yang ngebivak itu kan ya dia melakukan pendakian yang nggak pada umumnya apa gimana Om? Enggak. Jadi dia lebih ke apa ya? Lebih ke bukan modal nekat juga sih, cuman secara fisik kayaknya dia lebih inilah karena dia melakukan bukan yang semestinya yang inilah. Jadi dia nggak bawa tenda misalnya kan. Itu ngelenggang gitu aja. Ya udah dia pakai ini aja, misalnya dia dicerukan ya kan, udah dengan pakai sleeping bag aja dia udah bisa. Berarti dengan fisik staminanya yang saya yakin sih itu fisiknya lebih oke daripada, karena kan di gunung dinginnya kan luar biasa. Mungkin dia punya pengalaman untuk survival untuk hidupnya kali ya. Jadi dia lebih, dan biasanya sih bisa juga pendaki lokal biasanya. Iya, biasanya pendaki lokal yang ya dengan bawa bahkan mungkin bukan sleeping bag, selimut aja udah berangkat gitu kan. Berangkat, betul. Ya, jadi udah misalnya dia untuk istirahat atau ngecamp dia cari cerukan atau misalnya atau semak lah atau apalah gitu kan. Dia tinggal berselimut gitu kan. Udah. Jadi gitu modal apa adanya lah ya. Iya, untuk naik gitu namanya disebut bivak ya. Iya, ngebivak itu. Jadi kalau misalnya perbekalan pun biasanya mereka terbatas gitu. Iya. Jadi karena paling dia bawa ini aja lah, bawa tas seadanya aja ya. Makanya itu daypack aja, daypack biasanya. Jarang untuk kalau untuk apa misalnya bawa perbekalan yang di ransel atau dia untuk misalnya naro tenda ya kan, dia hanya ini aja bekal ya seadanya lah ibaratnya. Jadi biasanya sih pendaki lokal biasanya. Tapi ada juga yang memang pendaki yang dari jauh tapi memang dia kayak dikhususkan kali ya, pendaki-pendaki solo yang ya secara fisik atau secara mental terutama ya. Karena kan kalau misalnya dia pendaki yang jauh, kalau mentalnya nggak terasa gitu kan, ya
nggak bisa juga misalnya dia pendaki solo gitu kan. Jadi gitu. Satu lagi nih Om Agus, bedanya pendaki dulu sama pendaki sekarang apa sih Om Agus? Pendaki dulu itu mendaki apa adanya. Jadi sebetulnya apa ya, kita dulu melakukan pendakian itu ya ada tujuan, dalam arti tujuan kita ya memang pengen terutama ya pengen sampai ke puncak lah, itu udah pasti Target ya, target lah. Tapi kalaupun itu tidak tercapai ya yang penting selamat aja dulu. Ya kan, yang penting ya kita sampai ke tujuan gitu kan. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang lain yang di luar kendali kita, ya walau alam lah kita. Nah, kalau pendaki sekarang lebih saya lihat lebih cenderung ke pengen eksis di medsos, ya kan, sebentar-sebentar foto selfie ya kan. Ya, jadi kita dulu dokumentasi itu kan terbatas ya. Betul. Kamera pun kita kamera pocket ya. Wah, pocket gitu ya Bang. Ya. Jerak itu kali itu ya. Jadi hasil yang apa namanya, hasilnya pun ya nggak standar gitu ya. Standar tapi berkualitas ada. Bukan artinya gini Bang Genta, apa yang jadi hasil dokumentasi itu mau jelek mau apa ya itulah hasilnya. Kalau sekarang kan misalnya kita foto jelek ya bisa dihapus langsung kan. Kalau dulu kan kita tahu hasilnya itu setelah dicuci kan di di tempat apa kayak misalnya cuci foto lah ya. Cuci foto ya kan. Baru kita tahu hasilnya kan. Kalau sekarang kan beda. Betul. Kalau sekarang kan kita misalnya foto jelek, ya udah tinggal dihapus ya kan. Jadi lebih kayak itu perbedaannya itu. Perbedaannya ya. Saya nggak tahu deh anak-anak sekarang tuh motivasinya apa gitu. Cuman pengen eksis atau pengen tahu apa. Tapi saya yakin sih masih banyak anak-anak muda yang maksudnya dalam arti ya mendaki memang ada juga untuk sarana olahraga, masih ada juga kok. Saya yakin nggak semuanya untuk hanya sekedar eksis di medsos gitu. Oke Om Agus, terakhir nih, pesan-pesan untuk Sobat Magenta nih, biar kejadian Om Agus, biar nggak terulang di Sobat Magenta nih. Pesan-pesannya apa nih Om Agus? Pesannya sih jangan pernah terganggu dengan hal-hal yang apapun yang pernah kita temui di gunung atau di hutan. Mereka makhluk Tuhan juga kok, sama kayak kita. Sepanjang kita nggak mengganggu mereka, insya Allah mereka juga nggak akan mengganggu kita. Ya banyak-banyak permisi lah. Kalau misalnya mau buang, ya maaf, buang air, mau air kecil lah, buang air besar. Ya kita banyak, karena kan itu tempat mereka. Lah. Iya, kita itu tamu lah. Iya, betul. Berlakulah sebagai tamu yang baik. Itu aja sih. Dan jangan lupa jaga kelestarian gunung dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampahnya dibawa lagi ke bawah. Oke, terima kasih Om Agus sudah mau menceritakan kisah horornya, kisah mistisnya ke channel Magenta. Terima kasih Om Agus. Sama-sama Bang Genta. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang mau subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber atau sharing cerita, dapat DM ke Instagram Magenta Channel atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.